Insentif bahan baku selain insentif, pendukung lainnya seperti, harga listrik dan juga bahan bakar untuk industri begitu. Kalau insentif untuk bahan baku sendiri ini Anda lihat yang paling tepat yang harus menjadi fokus pemerintah itu seperti apa? Ah, sebetulnya sampai sekarang kalau saya lihat, yang berkaitan sebenarnya sebagai contoh ya, apa yang dilakukan di, crude palm oil ya, kelapa sawit itu sendiri. Mmm, Insentif yang dilakukan memang, mengacu sebetulnya bukan insentif, tapi pengkondisian yang dilakukan adalah lebih memastikan bahwa ada ketersediaan cukup bahan baku, yang di mana, harga dalam negeri juga sudah disesuaikan, dan ini sebetulnya untuk memastikan bahwa, industri manufaktur ini dapat terus, apa, tersuplai. Dan kita juga tahu, di pupuk juga ada insentif semacam itu, memastikan bahwa harganya tuh, reasonable. Memang yang jadi catatan adalah, mmm, dan mungkin menjadi dilema at the same time, bahwa ada beberapa harga komoditas utama atau bahan baku yang harga di pasar globalnya lebih tinggi. Dan itu sebetulnya, menjadi akar rumput permasalahannya, di mana apakah memang kita mau fokus untuk memastikan bahwa industri kita ini dapat tumbuh dan berkembang, tapi dengan tidak mau kita harus memikirkan juga bagaimana kita dapat mengkompensasi. Dan memang apa yang dilakukan misalnya di industri kelapa sawit dengan berbagai macam, stimulus, termasuk juga misalnya yang terakhir 8 kali ekspor, baru bisa memenuhi misalnya, untuk misalnya pemenuhan 1 kali kuota, dalam negeri itu dapat melakukan 8 kali ekspor. Dan saya rasa skema-skema tersebut dapat dikembangkan dan dapat dipastikan untuk beberapa industri krusial yang istilahnya menjadi, industri utama ke depannya. Terutama saya rasa yang masih dalam masa frontier itu seperti saya sebutkan tadi, yang berkaitan dengan energi baru terbarukan, turunan dari, industri otomotif yang berhubungan dengan, sedikit industri logam, kita punya tambang nikel lainnya, ataupun, emas misalnya yang sedang dilakukan hilirisasi. Dan ini sebenarnya menjadi tantangan apabila memang di harga global itu lebih tinggi di pasar lokal. Ini saya rasa, kita akan berhadapan dengan isu yang sama. Bagaimana sebetulnya, kita harus memastikan bahwa industri dalam negeri ini secara bahan baku itu tersedia. Karena kalau bahan bakunya relatif lebih, sedikit misalnya ketersediaannya, harga lokal akan dapat naik secara tidak terkendali. Dan mungkin ini yang perlu dipastikan bahwa semuanya tepat sasaran, karena kami yakini bahwa memang secara, ruang fiskal itu ada sekarang, anggaran pemerintah relatif lebih, surplus di 2-3 tahun ini. Tapi yang menjadi PR adalah, in the long run, terutama dalam normalisasi di 2023, 2024, bagaimana sebetulnya, alokasi anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk memastikan industri-industri yang dijadikan, industri prioritas utama pemerintah dalam pengembangannya ini dapat di-push lebih jauh. Seperti saya sampaikan lagi, tadi mungkin juga sempat disinggung berkaitan dengan perpajakan, mungkin juga ada beberapa industri yang memang relatively memiliki daya saing ke depannya, seperti industri olahan. Apabila ada insentif-insentif khusus terkait perpajakan, ini akan sangat membantu, Baik. karena sejatinya, isu perpajakan ini saya rasa direct intervention yang bisa dilakukan pemerintah dalam kaitannya untuk mendorong atau memberikan insentif kepada industri.